warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bojong 1, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Sukron Ma'mun SPD, guru kelas 6 SD Negeri Bojong 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Kalau begitu saya mohon waktunya sebentar ya untuk melakukan observasi ya Pak. Ya. Setelah itu nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak. Dan sebelum saya melakukan supervisi di kelas, adapun untuk tujuan dilakukannya praobservasi ini atau supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan praobservasi sebagai persiapan awal dan Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid-murid Bapak. Begitu ya Pak ya? Ya. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tema dan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ya. Jadi untuk temanya yaitu selamatkanlah makhluk hidup, hewan sahabatku. Kemudian ada beberapa tujuan, ada sekitar ada 6 tujuan, yaitu saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Ya, itu tujuannya. Ya, terima kasih. Baik Pak, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri dan secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangan biakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca tentang teks ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara
terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Iya. Gitu ya Pak ya. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Nah, untuk area pengembangannya yaitu di sini kaitannya dengan ide pokok pada teks eksplanasi, kemudian tentang perkembangbiakan hewan serta karakteristik negara ASEAN khususnya kaitannya dengan sosial budaya. Ya, baik. Area pengembangannya yang ingin dicapai yang tadi Bapak sampaikan adalah yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok eksplanasi, yang kedua perkembangbiakan hewan, serta yang ketiga karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Itu ya Pak ya. Dan saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun untuk metode pembelajarannya. Ya. Oke, untuk pribadi saya untuk pendekatannya menggunakan scientific STEM. Kemudian untuk modelnya menggunakan problem based learning serta metodenya pengamatan, tanya jawab, ada diskusi kelompok serta penugasan. Ya, baik. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas dengan cara tadi ya, untuk pendekatan secara scientific STEM ya Pak Iya. ya. Terus untuk strateginya yaitu PBL Ya, ya. betul. Dan untuk metodenya yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penugasan. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajaran? Nah, untuk media pembelajarannya di sini kita akan bahas tentang media belajar serta alat dan bahan. Kita klasifikasikan dua golongan. Pertama, untuk media belajarnya kita menggunakan gambar. Gambar bisa gambar ikan, sapi, ataupun ayam, paus, dan sebagainya. Untuk teks tentunya kita menggunakan teks slide PowerPoint, yaitu ada kegiatan ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya kita juga menggunakan video teks laporan serta video tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Itu media belajarnya. Kemudian di sini ada alat dan bahannya, Ibu. Jadi untuk alatnya sendiri saya menggunakan laptop serta proyektor serta mungkin ada pengeras suara. Kemudian untuk bahannya saya menggunakan KPD. Baik, sudah komplit ya Pak ya tadi untuk media pembelajarannya menggunakan video, gambar-gambar ya, teks slide PowerPoint. Dan untuk alat dan bahannya menggunakan laptop ya, terus proyektor dan KPD. Sudah bagus ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut kapan Pak? Insya Allah kita bisa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 11 Januari 2024. Nanti besok ya Pak ya? Ya. Insya Allah baik, nanti di hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 besok berarti ya Pak ya. Saya akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan supervisi dan saya akan melihat serta mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan ya, kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya hasil percakapan kali ini yaitu tentunya dengan adanya sebuah wawancara kita akan tahu langkah-langkah ke depan yang akan kita hadapi dalam pembelajaran. Tentunya persiapannya harus dilengkapi terlebih dahulu, LKPD-nya, slide PowerPoint-nya. Kemudian dari percakapan observasi ini tentunya
dapat menambah ilmu pengetahuan juga. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Baik, kita akan bertemu besok hari Kamis di observasi. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita dulu, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ya, kelas ini. Ya, silakan. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Bisa. Rehat. Salam. Dari yakin ku teguh hati ini. Graf itu kan ada yang di awal kalimat, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Kalau yang di awal kalimat namanya apa ya? Iya betul, namanya paragraf Produktif. Kemudian Cila, kalau paragrafnya kalimat utamanya ada di tengah, itu namanya apa ya? Paragraf interaksi. Nah, sama kalau paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir, namanya apa ya? Namanya induktif. Ya, masih ingat ya? Oke. Sekarang kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Yang mana dalam pembelajaran kali ini ya ada beberapa tujuannya. Yang pertama, nanti setelah kalian mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara biakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Kanan, siap ya? Pertanyaannya yaitu sebutkan hewan yang cara berkembangbiakannya beranak. Sapi, ya. Kucing, gajah, ya. Kelinci, kambing. Hah? Low battery. Please charge. Ya. Oke, udah sisa waktunya, silakan duduk kembali. Bibi Pak, jadi yang melahirkan, ya. Sapi untuk dimakan. Iya, dagingnya untuk dimakan. Oke, ya.
Ya, kotoran sapi bisa dijadikan sebagai pupuk. Betul sekali. Coba yang lainnya lagi. Kok kamu lawan? Dapat dijadikan sebagai pupuk. Iya, betul. Assalamualaikum Pak Supranmakmun. Nun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik. Di percakapan pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak yang sudah melakukan observasi ya dengan berjalannya observasi yang sudah berlangsung. Ya, jadi untuk perasaan saya tentunya sangat senang karena menambah ilmu pengetahuan dan evaluasi pada proses. Baik ya. Selanjutnya ceritakan area perkembangan yang Bapak lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk area perkembangan di sini saya di dalam materi itu ditekankan pada anak menemukan ide pokok yang dibacakan oleh guru atau yang ditayangkan di slide PowerPoint. Kemudian kaitannya dengan materi tadi, bagaimana siswa dapat membedakan anak perkembangbiakan secara ovipa, dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan langkah-langkahnya, di sini saya menggunakan problem based learning yang mana siswa menemukan sebuah masalah, kemudian masalah tersebut nanti ditemukan oleh siswa sendiri dengan berbagai macam cara, tentunya tidak jauh daripada sintak-sintak yang nanti akan dikembangkan. Itu ada yang siswa guru mengorganisasikan siswa, ada penyajikan, ada dan sebagainya. Selanjutnya area perkembangan keterampilan dan pengetahuannya itu yang dikembangkan ya berarti ya. Apakah area perkembangan sudah dilakukan di dalam kelas atau belum? Sudah. Untuk area perkembangan sendiri di situ untuk pengetahuan kognitif saya ambil di C3 agar lebih berkembang lagi. Saya untuk tujuan saja masuk ke C5 dan C6. Kemudian untuk keterampilannya sendiri psikomotorik saya menggunakan P3 dan P4. Baik, jadi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah sudah. Untuk kendala pasti ada. Itu tentunya setiap siswa itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Kemudian ada juga siswa yang pembelajarannya lebih suka ke visual, ada yang lebih suka ke auditori, ada yang suka model visual, ada juga siswa yang suka lebih ke bentuk kinestetik. Menurut Bapak, apa sih kekurangan yang atau kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran di kelas? Untuk kendalanya itu pada media belajarnya atau alat peraga. Di situ saya pribadi tidak memunculkan alat peraga tersebut untuk lebih siswa itu lebih melihat secara nyata, meskipun sudah saya tayangkan video dan saya Jadi kendalanya itu lebih dominan dalam pembelajaran ya Pak ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Terus mengapa siswa tidak dominan di dalam pengetahuan tersebut? Ya, jadi untuk media sendiri tentunya
apa namanya, karena keterbatasan waktu, saya tidak membuat media-media yang terlalu banyak dan lebih saya tekankan anak lebih jangan ke audio visual. Jadi anak secara menyaksikan secara langsung kita juga keterbatasan. Oke, baik. Jadi untuk rencana ke depannya itu apa? Untuk rencana ke depan, kan kemarin saya sudah melakukan penugasan siswa. Di situ saya melihat apakah tindak lanjutnya yaitu apakah siswa tersebut remedial ataupun pengayaan. Misal katakanlah remedial siswa di bawah 20%, nanti saya akan bimbing secara pribadi antara 20% sampai 50% saya per kelompok. Ketika nanti remedialnya lebih dari 50%, saya ajukan pembelajaran. Adapun misalnya pengayaannya nanti bisa menjadikan tutor sebaya ataupun materinya saya tingkatkan lagi tujuannya. Yang tadinya misal kognitif 4, saya tingkatkan lagi ke C5 ataupun C6. Baik, jadi itu rencana Bapak ke depan ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih, semoga itu bisa secepatnya dilakukan ya Pak ya? Ya. Demi pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sukron yang sudah meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama. saya melakukan pasca observasi, dan monggo Pak Iqbal selaku pengajar praktik ya mengomentari atau memberi motivasi kepada saya dan Pak Sukron dalam pembelajaran saya. Terima kasih Ibu Kasih, dan selamat kepada Bapak Sukron yang sudah selesai dalam praktek pembelajaran observasi sama Ibu Nur Asia. Di sini saya melihat bahwa Bu Nur Asia sudah mampu menerapkan praktek coaching dengan alur cerita sesuai dengan urutannya, di mana Bu Nur Asia sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat Pak Sukron kemudian mencoba menemukan permasalahan di dalam pembelajaran. Kemudian Pak Sukron tadi dari pertanyaan Bu Nur Asia juga mampu menemukan solusi dari diri Pak Sukron sendiri, dan setelah itu mampu dibangkitkan semangat sehingga tumbuh motivasi untuk memperbaiki diri. Dan ini yang dinamakan proses coaching, sehingga sangat baik dilakukan untuk mengembangkan baik sesama mahasiswa ataupun kepada siswa, sehingga siswa merasa dihargai dan mampu bangkit dengan motivasi dari diri sendiri. Demikian dari saya, Bu Nur Asia. Mudah-mudahan ke depan bisa terus dipraktekkan sehingga siswa-siswa Bu Nur Asia dan siswa dari Pak Sukron juga merasakan manfaat dari coaching dengan alur cetak ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal atas informasinya, itu membuat saya juga termotivasi dan memperbaiki di dalam pembelajaran dan sering-sering melaksanakan coaching. Demikian ya Pak Sukron dan Pak Iqbal, terima kasih atas Sama-sama. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.